semuanya, selamat datang di Ballet Talks. Ketemu lagi dengan aku, Putri, di rubrik Bookmark. Hari ini aku mau rekomendasi salah satu buku paling soft, paling sunyi, tapi kerasa bittersweet, yaitu Foster, karya Claire Keegan. Kita akan bahas buku ini non-spoiler ya, karena aku berharap teman-teman coba experience buku ini first hand juga nih, buat ngerasain nuansanya. Buku ini tipis, mungkin masuk kategori novela, tapi emosi di dalamnya padat banget. Ini tipe buku yang selesai dibaca 1-1,5 jam. Karena halamannya dikit ya, cuma 98 halaman. Tulisannya juga besar-besar, jadi bisa dinikmatin juga nih sama yang suka terintimidasi sama buku besar yang tulisannya kecil-kecil gitu. Tapi aku saranin bacanya santai aja, sambil siapin minuman manis. Dan oke, mari kita bahas. Claire Keegan penulis asal Irlandia yang terkenal karena gaya menulisnya yang ekonomis, sedikit kata tapi maknanya luas. Dia bukan tipe penulis yang suka muter-muter atau banyak deskripsi panjang, justru dia jago bikin keheningan bicara. Karya-karyanya sering masuk nominasi penghargaan besar, salah satunya Small Things Like This yang sempat masuk Booker Prize shortlist. Mungkin next bisa kita bahas juga kali ya soal buku ini. Nah, menurutku Keegan ini penulis yang ngebuktiin bahwa tulisan pendek kalau storytellingnya pas bisa lebih powerful dari novel-novel yang tebal. Foster sendiri bercerita tentang seorang anak perempuan sekitar umur 10 tahun yang dikirim oleh orang tuanya untuk tinggal sementara dengan kerabat jauhnya di pedesaan Irlandia. Karena ibunya mau melahirkan dan keadaan di rumah lagi hektik. Mungkin dari keluar kelihatan kayak liburan musim panas biasa. Tapi di rumah baru ini dia nemuin hal-hal yang gak ada di rumah aslinya. Perhatian, kehangatan, ritme hidup yang tenang, dan cara diperlakukan sebagai seseorang yang berharga. Di sana dia dirawat, bukan cuma secara fisik, tapi juga secara emosional. Dan pelan-pelan tanpa sadar dia merasakan sesuatu yang baru, sesuatu yang buat dia mulai bertanya, selama ini aku hidup seperti apa ya? Nah, buat yang familiar sama buku karya Claire Keegan, sebenarnya nggak akan ada drama yang meledak-ledak gitu ya, tapi ada satu small truth yang tiba-tiba muncul nanti dan menghantam setelah 2/3 dari buku ini. Dan yang menarik, buku ini cuma nyeritain satu potongan kecil dari hidup si main karakter, cuma satu musim panas. Tapi justru bagian kecil inilah yang paling hangat gitu buat dia. Kita bisa ngerasain gimana dia pelan-pelan sadar kalau hal-hal baik itu ada ujungnya. Kayak summer yang pasti berubah jadi autumn, dia yang cuma dititipkan juga akhirnya harus balik ke rumah setelah semuanya lebih tenang. Ada satu kalimat yang diomongin sama foster parent-nya ke main karakter kita. Kalimatnya singkat, kayak gini. Kita baca ya dari sini. You don't ever have to say anything. Always remember that as a thing you need never do. Man is the man lost much just because he missed a perfect opportunity to say nothing. Kalimat ini ngingetin kita bahwa dalam situasi apapun, kita nggak selalu harus ngomong. Diam itu bukan tanda lemah, bukan tanda kalah. Justru diam adalah pilihan, sebuah ruang aman yang selalu bisa kita ambil kapanpun kita butuh. Seringkali orang kehilangan banyak hal hanya karena mereka merasa wajib jawab, wajib ngejelasin, wajib membela diri. Padahal kadang momen paling bijak justru ketika kita nggak ngomong apa-apa. Ada masalah yang mereda karena kita menahan lidah. Ada hubungan yang selamat karena kita memilih diam. Ada harga diri yang tetap utuh karena kita nggak kepancing. Nah, kalau aku punya satu komplain kecil kali ya soal buku ini, jujur harapannya lebih panjang sedikit aja. Ada satu cerita yang dimensionnya singkat banget. Tapi kalau diulik kayaknya bakal menarik ya. Tapi overall I love this. Aku sangat suka. Aku rekomendasi buat teman-teman yang lagi cari bacaan ringan, santai, dan ngulik tentang family value. Nah, ini aku baca yang bahasa Inggrisnya, level bahasanya intermediate, jadi cukup mudah dimengerti buat yang mau mulai baca buku yang dari bahasa aslinya, bukan yang terjemahan bahasa Indonesia gitu ya.
Karena bahasanya sederhana dan kalimatnya nggak panjang, tapi banyak makna tersirat, metafora halus, dan nuansa emosionalnya yang cukup butuh pemahaman lebih dalam. Jadi cocok buat yang suka bahasa Inggris yang clean, lyrical, tapi nggak rumit. Oke, segitu dulu review non-spoiler kali ini. Semoga jadi tertarik baca buku ini ya. Kalau kamu udah baca buku ini dan mungkin punya opini pribadi atau ada rekomendasi buku buat kita bahas di bookmark, boleh banget yuk tulis di kolom komentar. Dan kalau kamu suka pembahasan ini, boleh banget cek video Ballet Talks yang lain. Dan boleh banget nih subscribe dan like videonya ya teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye!